Wave power plant juga banyak didiskusikan atau diperkirakan teknologi yang akan mendukung perkembangan distributed generations, karena dengan definisi distributed generation skala kecil dan tersebar, kita bisa bayangkan bahwa beban-beban atau customer atau orang yang tinggal di dekat laut tapi relatif terpencil itu bisa memanfaatkan gelombang laut ini dengan teknologi-teknologi yang bisa membangkitkan listrik dalam skala puluhan ratusan kilowatt, sehingga cukup untuk melayani beban di tempat-tempat terpencil tadi. Nah, pembangkit listrik tenaga gelombang laut yang detailnya juga ada di beberapa video sebelumnya di channel ini, itu memanfaatkan gelombang laut yang di sini terutama adalah terjadi ketika ada permukaan dari laut ini dipengaruhi oleh angin yang bertiup di permukaannya, sehingga menimbulkan gelombang laut dan gerakan atau energi kinetik dari gelombang laut ini yang kemudian dimanfaatkan untuk membangkitkan listrik. Dia juga dipromosikan sebagai pembangkitan listrik yang tersedia di banyak tempat di dunia yang memiliki daerah pesisir atau berbatasan dengan laut. Kemudian juga tidak ada polusi yang dihasilkan dalam proses operasinya. Karena tidak ada karbon dioksida yang dihasilkan, dia bersifat renewable karena ada terus-menerus. Dan itu tadi dia juga cocok untuk remote communities yang mungkin bebannya tidak banyak, tapi ada di daerah pesisir pantai. Nah, sama seperti yang tidal power plant, wave power plant juga harus direncanakan dengan sangat hati-hati sehingga dampak terhadap lingkungan bisa diminimalisasi. Tapi sekali lagi, harapan dari distributed generation adalah bahwa dengan skala yang kecil, maka dampak terhadap lingkungan itu bisa diminimalisasi, dan bagaimanapun juga planning dan desain mesti dilakukan dengan baik di awal sehingga dampak tadi sangat minimum. Produksi dari power atau daya listrik dari pembangkit listrik gelombang laut ini adalah fungsi dari area di mana floating device biasanya itu memanfaatkan gelombang laut, kemudian juga ketinggian gelombang laut dan koefisien, yang mana koefisien dari daya dibangkitkan ini dengan area dari komponen yang digunakan untuk mengekstrak energi dari pembangkit listrik tenaga gelombang ini mungkin relatif deterministik. Tapi sehingga praktisnya keluaran daya itu bergantung dari ketinggian gelombang atau HS dalam persamaan ini. Nah, ketinggian gelombang inilah justru yang besarannya sebetulnya adalah non-controllable karena bergantung dari nature ya, dari kondisi-kondisi alam yang mempengaruhinya, sehingga keluaran listriknya pun menjadi fluktuatif bergantung dari ketersediaan sumber energi primernya. Makanya secara matematik ketinggian gelombang inilah yang praktis menentukan berapa besaran daya listrik dari pembangkit listrik tenaga gelombang, dan besaran ketinggian gelombang inilah yang bersifat tidak bisa dikontrol atau non-dispatchable atau non-controllable, sehingga pembangkit listrik tenaga gelombang ini adalah pembangkit listrik yang non-controllable atau distributed generation yang non-controllable. Terima kasih.